Kenapa jaringan sudah dikonfigurasi tapi masih tidak bisa ping? Bisa jadi masalahnya ada di default gateway. Halo, saya Irwan, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas cara troubleshooting isu terkait default gateway pada perangkat Cisco. Di video sebelumnya, saya sudah membahas cara membaca routing atau perintah show IP route yang ada di perangkat router. Pertama-tama, terdapat tabel pengalamatan pada lab ini, di mana tabel tersebut belum dilengkapi dengan IP default gateway. Default gateway adalah alamat IP router yang bertindak sebagai pintu keluar utama bagi perangkat dari jaringan lokal atau LAN untuk mengakses jaringan luar atau internet. Ini adalah node yang meneruskan paket data saat tujuan tidak berada dalam subnet lokal yang sama. Fungsi utamanya adalah menghubungkan LAN ke WAN atau internet, bertindak sebagai next hop untuk lalu lintas eksternal. Untuk melakukan konfigurasi ini, Anda dapat menjalankan perintah IP default gateway diikuti dengan alamat IP router agar switch dapat dikelola dari jaringan berbeda. Sedangkan perintah konfigurasi pada router lebih umum menggunakan static route. Perintahnya adalah IP route 0000 spasi 0000 alamat IP next hop atau sering disebut juga gateway of last resort. Sinonim atau istilah lain dari default gateway sering disebut hanya sebagai gateway, default router, atau default route. Jika salah atau tidak dikonfigurasi, perangkat hanya bisa berkomunikasi di dalam jaringan lokal saja. Secara sederhana, jika PC ingin mengirim data keluar jaringan, ia mengirimkannya ke default gateway terlebih dahulu. Sekarang silakan kalian melakukan pengecekan topologi jaringan yang ada pada lab ini. Buka perangkat router R1, lalu, coba kalian cek ringkasan status interface dan alamat IP dengan menjalankan perintah show IP interface brief. Di sini akan ada informasi interface yang sedang up dan alamat IP yang digunakan. Kita akan mencocokkan dengan tabel pengalamatan. Pada interface gigabit Ethernet 0/0 menggunakan alamat IP 192.168.10.1 dengan status up. Dan pada interface gigabit Ethernet 0/1 menggunakan alamat IP 192.168.11.1 dengan status up. Yang artinya konfigurasi pada perangkat router R1 sudah sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita akan kembali melihat topologi jaringan. Pada interface gigabit 0/0 memiliki koneksi ke perangkat switch S1, yang artinya semua konfigurasi default gateway yang terhubung ke router R1 melalui interface gigabit Ethernet 0/0 menggunakan alamat IP 192.168.10.1. Pada interface gigabit Ethernet 0/1 memiliki koneksi ke perangkat switch S2, yang artinya semua konfigurasi default gateway yang terhubung ke router R1 melalui interface gigabit Ethernet 0/1 menggunakan alamat IP 192.168.11.1. Sekarang mari kita lihat default gateway dari setiap perangkat. Buka PC1, masuk ke desktop, pilih IP configuration, cek apakah sudah ada default gateway yang sesuai. Selain itu juga kalian diminta untuk memastikan alamat IP dan subnet mask. Di PC1 kita menemukan bahwa alamat IP tidak sesuai. Silakan kalian ganti alamat IP sesuai dengan yang tertera pada tabel pengalamatan. Kemudian buka PC2, masuk ke desktop, pilih IP configuration, cek apakah sudah ada default gateway yang sesuai. Selain itu juga kalian diminta untuk memastikan alamat IP dan subnet mask. Di PC2 kita menemukan semua sudah sesuai. Kemudian buka PC3, masuk ke desktop, pilih IP configuration, cek apakah sudah ada default gateway yang sesuai. Selain itu juga kalian diminta untuk memastikan alamat IP dan subnet mask. Di PC3 kita menemukan semua sudah sesuai.
Kemudian buka PC 4, masuk ke desktop, pilih IP configuration. Cek apakah sudah ada default gateway yang sesuai. Selain itu juga kalian diminta untuk memastikan alamat IP dan subnet mask. Di PC 4 kita menemukan default gateway belum sesuai. Harusnya default gateway menggunakan IP 192.168.11.1 karena PC 4 memiliki koneksi ke router R1 melalui interface Gigabit Ethernet 0/1 pada perangkat router R1. Saat ini nilai kita sudah 42%. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada kedua switch. Buka switch S2 lalu masuk ke CLI. Jalankan perintah untuk melihat ringkasan status interface dan alamat IP yang digunakan. Show IP interface brief. Di sini kita melihat bahwa interface VLAN 1 belum dikonfigurasi. Silakan kalian lakukan konfigurasi pada switch S2 dengan memberikan alamat IP pada VLAN 1 dan mengaktifkannya. Kemudian jika sudah, silakan kalian periksa kembali. Di sini sudah terlihat bahwa kita sudah berhasil menerapkan alamat IP pada interface VLAN 1. Lalu kita akan cek default gateway pada perangkat switch S2 ini. Jalankan perintah show running config include default gateway. Pada perangkat switch S2 terlihat bahwa default gateway sudah dikonfigurasi. Selanjutnya kita buka switch S1, lalu masuk ke CLI. Jalankan perintah untuk melihat ringkasan status interface dan alamat IP yang digunakan. Show IP interface brief. Di sini kita melihat bahwa interface VLAN 1 sudah dikonfigurasi dan menggunakan alamat IP yang sesuai dengan tabel pengalamatan. Selanjutnya kita akan cek default gateway pada switch ini. Jalankan perintah show running include default gateway. Default gateway tidak dapat ditampilkan, yang artinya default gateway belum dikonfigurasi. Silakan kalian konfigurasi default gateway dengan menjalankan perintah IP spasi default gateway diikuti dengan alamat IP default gateway. Pada saat ini, kalian sudah menyelesaikan konfigurasi IP default gateway pada perangkat switch S1, maka nilai kita saat ini sudah 100%. Kalian bisa jalankan perintah show running include default gateway pada perangkat switch ini untuk memastikan. Sekarang saatnya kita menguji koneksi pada jaringan ini. Dari PC 1 harusnya sudah bisa ping ke semua perangkat. Pertama, ping ke router interface Gigabit Ethernet 0/0. Lalu ping ke router interface Gigabit 0/1.
Kemudian ping ke switch S1. Lalu ping ke switch S2. Ping ke PC2. Ping ke PC3. Ping ke PC4. Demikian untuk video kali ini, membahas cara troubleshooting isu terkait default gateway pada perangkat Cisco. Pada video berikutnya akan lebih menarik lagi, karena kita akan membahas cara subnet pada jaringan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Saya Irwan, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.